Selamat sore pemirsa, saya Fatima Azhara menyapa Anda dalam laporan mendalam tentang salah satu bencana lingkungan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, yakni lumpur lapindo. Peristiwa ini tidak hanya menjadi tragedi bagi ribuan warga yang kehilangan rumah dan mata pencarian, tetapi juga menimbulkan perdebatan panjang mengenai penyebab dan tanggung jawabnya. Berikut adalah laporan lengkap dari awal kejadian hingga dampak panjang yang dirasakan masyarakat. Pada pagi hari, 29 Mei 2006, sebuah semburan lumpur panas tiba-tiba muncul di Desa Renokonongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Semburan ini terletak dengan lokasi pengeboran sumur eksplorasi Banjar Panji 1 yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas. Pada awalnya, semburan lumpur tersebut tampak kecil, namun debitnya meningkat drastis dalam hitungan jam. Lumpur yang menyembur membawa air panas bercampur gas berbahaya seperti metana dan hidrogen sulfida. Sebagian warga mendengar bunyi gemuruh dari dalam tanah sebelum semburan muncul. Salah satu saksi mata, seorang warga bernama Surati, menggambarkan situasi awal sebagai sesuatu yang menyeramkan. Awalnya, seperti ada suara gemuruh dari bawah tanah. Tidak lama, lumpur mulai keluar dan semua panik, katanya. Dalam beberapa hari pertama, pihak Lapindo Brantas mencoba mengatasi semburan tersebut dengan berbagai cara. Mereka memasukkan beton dan bola-bola beton ke dalam sumur untuk menutup jalur keluarnya lumpur. Namun, upaya ini tidak berhasil, bahkan tekanan semburan semakin meningkat. Pemerintah daerah segera mengevakuasi warga dari beberapa desa terdekat seperti Renokonongo dan Jatirejo. Banyak dari mereka hanya membawa pakaian di badan, meninggalkan rumah dan harta benda yang tidak sempat diselamatkan. Hingga akhir minggu pertama, semburan lumpur telah meluas, menenggelamkan ratusan rumah, jalan raya, hingga fasilitas umum seperti sekolah dan tempat ibadah. Penyebab semburan lumpur Lapindo menjadi perdebatan besar. PT Lapindo Brantas menyatakan bahwa semburan terjadi akibat gempa Yogyakarta berkekuatan 6,3 SR yang terjadi 2 hari sebelumnya. Mereka berpendapat gempa tersebut memicu pergerakan lapisan bawah tanah sehingga menyebabkan semburan lumpur. Namun, berbagai pakar geologi dari dalam dan luar negeri membantah klaim tersebut. Menurut mereka, semburan ini lebih mungkin disebabkan oleh kelalaian dalam proses pengeboran. Salah satu laporan menyebutkan bahwa Lapindo tidak memasang casing, yaitu lapisan pelindung, yang cukup dalam di sumur Banjar Panji 1, sehingga tekanan gas dan lumpur dari formasi bawah tanah tak terkendali. Seorang ahli geologi dari Institut Teknologi Bandung, ITB, Profesor R. Suhyar menyebut ini bukan peristiwa alam biasa, tetapi kegagalan teknis. Dalam 1 bulan,
volume lumpur mencapai lebih dari 50.000 meter kubik per hari. Lumpur menenggelamkan 16 desa di 3 kecamatan, Porong, Tanggulangin, dan Jabon. Ribuan rumah hancur, sementara lebih dari 40.000 warga terpaksa mengungsi ke tempat-tempat penampungan sementara. Infrastruktur utama seperti jalan tol Surabaya sampai Gempol rusak parah dan tidak bisa digunakan. Aktivitas ekonomi di sekitar Sidoarjo lumpuh total. Para petani kehilangan lahan mereka, sementara pengusaha kecil tak mampu melanjutkan usahanya. Salah seorang warga, Munaji, yang berprofesi sebagai petani, mengungkapkan penderitaannya. Sawah kami hilang begitu saja. Semua harapan kami tenggelam dalam lumpur. Kami tidak tahu harus kemana, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Pada tahun 2007, pemerintah menetapkan bahwa PT Lapindo Brantas bertanggung jawab atas ganti rugi kepada warga terdampak. Perusahaan ini diwajibkan membayar kompensasi sebesar 3,8 triliun untuk mengganti kerugian material warga yang kehilangan rumah dan tanah. Namun, proses pembayaran ganti rugi berjalan lambat. Banyak warga mengeluh karena mekanisme pencairan dana yang berbelit-belit dan tidak merata. Beberapa warga bahkan menggelar aksi protes di depan kantor pemerintah daerah, menuntut keadilan. Secara hukum, upaya untuk membawa kasus ini ke pengadilan juga menghadapi kendala. Sebagian besar tuntutan pidana terhadap PT Lapindo dihentikan karena alasan kurangnya bukti untuk menyatakan bahwa semburan lumpur adalah kelalaian perusahaan. Hal ini memicu kekecewaan mendalam di kalangan korban. Bencana ini tidak hanya menghancurkan kehidupan ekonomi warga, tetapi juga menyebabkan trauma mendalam. Banyak anak-anak kehilangan akses ke pendidikan karena sekolah mereka tenggelam. Para orang tua merasa kehilangan harapan karena kehilangan pekerjaan dan rumah. Seorang psikolog, Dr. Anita Wijaya, yang bekerja dengan para korban, menyebutkan bahwa banyak warga mengalami gangguan stres pasca trauma atau yang disebut PTSD. Bencana ini bukan hanya tentang kehilangan materi, tetapi juga kehilangan identitas dan masa depan, ungkapnya saat itu.
Hingga lebih dari 1 dekade kemudian, semburan lumpur Lapindo belum sepenuhnya berhenti. Meskipun debitnya telah menurun, area terdampak kini berubah menjadi danau lumpur yang luas, dikelilingi oleh tanggul-tanggul raksasa. Beberapa desa yang tenggelam seperti Renokonongo dan Siring kini hanya tinggal nama. Warga yang dulu tinggal di sana kini menyebar ke berbagai tempat di Jawa Timur, membangun hidup baru dari nol. Namun, kenangan pahit tentang lumpur Lapindo tetap membekas di hati mereka. Bencana lumpur Lapindo menjadi pengingat penting tentang pentingnya keselamatan kerja dalam sektor eksplorasi energi. Kasus ini juga menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat dan tanggung jawab perusahaan dalam menghadapi dampak lingkungan. Hingga kini, lumpur Lapindo tetap menjadi simbol dari bagaimana kesalahan manusia dapat menyebabkan bencana besar. Namun, lebih dari itu, tragedi ini mengajarkan kita tentang pentingnya solidaritas dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Demikian laporan saya mengenai lumpur Lapindo. Saya Fatima Zara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita jadikan tragedi ini sebagai pelajaran untuk masa depan. Selamat malam dan sampai jumpa di laporan berikutnya.